Sudah jadi barang pasti, para pemain Persib Bandung selalu jadi idola di hati bobotoh. Namun, di setiap musim ada pemain yang datang dan ada juga yang pergi. Bahkan, ada yang perlahan-lahan mulai dilupakan oleh bobotoh. Padahal pemain tersebut masih ada dalam skuad Persib Bandung. Mulai dari Febri Haryadi sampai Erianto. Bagaimana nasib mereka sekarang di skuad Maung Bandung? Berikut ulasannya hanya di Bola Go Indonesia. Hanya dalam selang waktu 2 tahun, Persib Bandung sudah mengganti posisi pelatih kepala sebanyak 3 kali. Setelah Robert Rene Albert dipecat oleh manajemen Persib pada tanggal 10 Agustus 2022, Persib langsung mendapatkan jasa mantan pelatih tim nasional Indonesia, Luis Mia. Namun sayang, tidak sampai 1 tahun. Mantan pemain Real Madrid ini pun harus izin mengundurkan diri di awal musim ini. Hanya berselang 2 pekan, Persib langsung mendatangkan pelatih berkepala pelontos, Boyan Hodak. Dari 2 tahun transisi kepelatihan di tubuh Maung Bandung, para pemain andalan setiap pelatih pun mulai berubah. Ada yang sekarang menjadi kepercayaan pelatih baru, namun ada pula yang harus rela mengisi panasnya bangku cadangan, atau bahkan tidak masuk sama sekali ke dalam skuad Persib Bandung. Sebut saja Erianto, mantan pemain Madura United di musim 2016-2017 ini dipinang Persib Bandung dari Persiraja Banda Aceh di era Robert Rene Albert. Sayangnya pemain lokal asal Sukabumi yang berposisi sebagai bek kanan ini gagal bersaing di musim lalu. Bahkan sampai pekan ke-15 di musim barunya, Erianto sama sekali belum pernah dimainkan ketiga pelatih Persib. Sayang rasanya padahal pemain bernomor punggung 3 ini sukses membela Persiraja di tahun 2022. Bahkan ia telah menjadi kepercayaan tim dan kebanggaan supporter Kutaraja untuk Lantak Laju dan Rencong Mania. Selain nama Erianto, nama Rezaldi Hehanusa pun ikut menjadi sorotan. Mantan bek kiri muda Persija Jakarta ini baru dimainkan sebanyak 4 kali dari 15 laga Persib di musim ini. Padahal di setengah musim sebelumnya saat direkrut Luis Mia dari Persija, Rezaldi tercatat telah bermain 511 menit dari 12 laga Persib. Bahkan torehan 2 assist di musim sebelumnya berhasil mengangkat nama mantan pemain tim nasional Indonesia U23 ini. Walaupun jarang bermain penuh di musim lalu, namun Rezaldi sempat merasakan 5 kali menjadi pemain utama, 7 sebagai pemain pengganti, dan hanya 3 kali mengisi bangku cadangan Persib. Bahkan sebagai pemain belakang yang disiplin, Rezaldi hanya mendapatkan 1 kartu kuning saat Persib menang atas Dewa United dengan skor 2-1 musim lalu. Di musim baru Liga 1 musim ini, pemain kelahiran Jakarta tahun 1995 ini hanya masuk ke dalam skuad sebanyak 9 kali, dengan rincian 4 kali bermain sebagai pemain pengganti dan 5 kali hanya duduk di bangku cadangan. Bahkan saat melawan PSIS Semarang di pekan ke-9, Rezaldi hanya bermain 1 menit. Perlahan-lahan memang Rezaldi Hehanusa pun coba membuktikan diri sebagai pemain yang layak masuk ke skuad utama Persib. Terbukti, setelah hanya bermain 18 menit saat Persib melawan Persita Tangerang, Rezaldi Bule mendapatkan porsi menit bermain sebanyak 35 menit saat Persib bertamu ke markas Persebaya Surabaya. Saat itu Rezaldi menggantikan Edo Febriansyah di menit ke-55. Posisi bek kiri Persib memang penuh saingan. Selain Rezaldi, jelas ada Daisuke Sato yang menjadi pilihan utama Boyan Hodak. Adapun pemilik tendangan roket Edo Febriansyah dan Zalnando. Namun bukan tidak mungkin Rezaldi Hehanusa dapat segera menjadi pelapis utama Daisuke Sato di musim ini. Terbukti dari kesempatan emasnya dalam 2 pertandingan kebelakang dimanfaatkan betul untuk pamer kemampuan di depan Boyan Hodak. Masih berbicara pemain dengan posisi bek kiri, kali ini Zalnando. Pemain bernomor punggung 27 ini pun baru 1 kali dimainkan Persib di musim ini. Bahkan dari 15 laga Persib, pemain kelahiran kota Cimahi ini hanya masuk ke dalam skuad sebanyak 5 kali dengan rincian 1 kali bermain selama 17 menit dan sisanya hanya mengisi bangku cadangan. Sebenarnya karir Zalnando di Persib dibilang nyaris cemerlang.
Pemain 26 tahun ini sukses menunjukkan performanya selama Persib dinakodai Robert Rene Albert. Saat itu Zalnando mendapatkan porsi bermain sebanyak 21 pertandingan dan sukses mencetak 2 gol dan 3 assist. Dengan total menit bermain sebanyak 1026 menit, Zalnando seharusnya menjadi bek kiri andalan Persib untuk musim berikutnya. Namun sayang, di musim 2022-2023, tepat di tanggal 14 Desember 2022, Zal mendapatkan musibah saat Persib melawan Dewa United di Stadion Manahan Solo. Di pertandingan tersebut, Zalnando mengalami dislokasi pada bagian kaki kirinya. 7 bulan berselang setelah momen horor, Zalnando kembali bermain untuk Persib. Kembali bertemu dengan tim yang pernah mematahkan kakinya, Dewa United. Zal hanya menjadi pemain pengganti. Selepas laga melawan Dewa United, kabar Luis Mia mundur pun merebak. Tak lama berselang, Boyan Hodak mulai menakodai Persib. Sayang, trauma cedera Zalnando dan pilihan bek kiri Boyan Hodak tidak membuat Zalnando terlihat lagi di lapangan bersama Persib. Pemain selanjutnya adalah Abdul Aziz. Gelandang tengah yang direkrut Persib di musim 2018-2019 dari PSMS Medan ini pun sempat menjadi kepercayaan di bawah arahan Miljan Radovic. Total hampir 1.300 menit dalam 25 laga telah dimainkan pemain yang berulang tahun di hari Valentine tersebut. Namun sayang, di 2 laga berikutnya Abdul Aziz kurang mendapatkan porsi bermain dari pelatih lainnya. Pemain bernomor punggung 8 ini lebih banyak bermain sebagai pemain pengganti. Akhirnya di bawah arahan Luis Mia, kesempatan Abdul Aziz pun kembali. Tepat di musim lalu, Abdul Aziz mendapatkan total bermain hampir 700 menit dalam 20 laga yang dimainkannya. Abdul Aziz bermain menjadi pemain utama sebanyak 5 kali dan menjadi pemain pengganti sebanyak 15 kali di musim lalu. Namun sayang, di musim baru Liga 1 musim ini, kesempatan Abdul Aziz bermain dengan Persib hanya 1 kali saat Persib bertemu dengan Barito Putra. Sialnya lagi, pemain 29 tahun ini hanya bermain selama 2 menit dari total 15 laga Persib di musim ini. Pemain terakhir yang jelas sangat dirindukan oleh Bobotoh adalah Febri Haryadi. RX Bow nama panggilannya. Hanya bermain sebanyak 3 laga untuk Persib sepanjang gelaran Liga 1 musim ini. Febri pun 1 kali menjadi pilihan utama Persib di laga terakhir bersama Luis Mia. Di laga melawan Dewa United, Febri mendapatkan kartu merah di menit ke-68 yang membuatnya tidak dapat bermain melawan PSM Makassar di pekan keempat Persib di musim ini. Di laga-laga berikutnya, pemain bernomor punggung 13 ini hanya masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Persik Kediri dan Persis Solo. Setelah itu, nama Febri pun hilang dari skuad Persib. Selain karena Boyan Hodak lebih memilih nama Beckham Putra, Fred Butuan dan bahkan Ciro Alves, cedera paha bagian dalam yang dialami Bow pun membuatnya harus menepi lebih lama. Seperti yang diketahui, Febri sudah bergabung dengan Persib sejak musim 2015-2016. Catatan performanya melonjak pesat pada musim berikutnya. Lesakan 4 gol dari 21 laga membuktikan kemampuan Febri Haryadi. Bahkan di musim 2018-2019, Febri sepertinya menjadi anak emas Persib Bandung. Dengan total menit bermain sebanyak 2.331 menit, Febri menjelma menjadi salah satu pemain berbahaya dengan mencetak 9 gol dan 8 assist. Namun setelah itu kecemerlangannya mulai redup. Walaupun di musim 2021-2022, Bow memiliki jam bermain yang tinggi, Febri harus banyak rehat akibat cedera hamstring yang ia alami di musim berikutnya. Kini Febri sedang dalam masa pemulihan cedera dengan pantauan langsung dokter tim Raffi Ghani. Bahkan rumornya Febri sedang digoda oleh salah satu tim besar di Indonesia. Semoga Febri dapat kembali menunjukkan kualitasnya dan bersaing dengan Beckham Putra di skuad utama Persib Bandung. Bagaimana pendapatmu Bola Goers? Apakah para pemain ini dapat kembali jadi kepercayaan Persib di bawah arahan Boyan Hodak ke depan? Tulis tanggapanmu di kolom komentar. Itu dia ulasan para pemain yang dirindukan oleh Bobotoh hari ini. Jangan lupa bantu channel kami dengan menekan tombol like.
dan isi tanggapanmu di kolom komentar. Serta jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih banyak telah menonton konten kami. Salam Bologo Indonesia.